Hai, perkenalkan nama saya Divel Devitra Pertama, NIM saya 06411722. Saya akan menjelaskan tentang teori narasi dari McKebal, yaitu kita masuk ke pengertian naratologi. Naratologi ini adalah sebuah studi tentang struktur, bagaimana fungsi narasi dalam berbagai media. Nah, di dalam buku naratologi, ini jelaskan bahwa tentang naratif yang dikemukakan oleh McKebal. Nah, dalam buku ini itu membahas tentang bagaimana narasi dapat berbicara dan bisa diterima oleh pembaca atau penonton. Dalam penjelasan ini, saya akan bahas konsep utama dari naratologi. Nah, dari penjabarannya itu bisa didahului dari teks, cerita, fabula, serta elemen-elemen penting dalam narasi. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu dari teks, cerita, dan fabula. Representasi ini bisa melalui fisik dalam bentuk yang tertulis, seperti visual atau media lain. Nah, menurut cerita, pengolahan elemen-elemen dalam fabula menjadi sebuah kisah yang terurut dan terstruktur pada wawasan tertentu. Fabula-fabula ini bisa berkejadian dan bersifat logika dan kronologis tanpa melihat bagaimana itu bisa diceritakan. Nah, kita bisa mengambil dari contohnya, yaitu dari gadis-gadis yang bertemu dengan pangeran. Ini bisa disebut dengan kisah Cinderella dengan berbagai versi. Nah, yang kedua yaitu narator dan jenis-jenis narasi. Narator adalah sebuah sosok yang menyampaikan cerita kepada pembaca atau penonton. Narator terbagi dari jenis-jenisnya, yaitu ada yang pertama narator eksternal, kemudian internal, kemudian ada narator orisinin. Nah, pada narator internal ini bisa terlibat dari cerita, yang contohnya di film Harry Potter. Dan yang kedua, narator internal itu bisa berkarakter dan bercerita. Itu ada di film The Great Gatsby. Kemudian ada narator yang tidak dapat dipercaya, itu mungkin bisa memberikan informasi atau bisa menyampaikan seperti di film Fight Club. Nah, yang ketiga, ada narasi dan waktu. Ini bisa diurutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dalam ceritanya bisa bersifat linear atau tidak linear, seperti flashback dan flash forward. Nah, kita bisa memberi contohnya pada film dengan terstruktur dan waktu yang terbaik. Seperti durasinya bisa membedakan antara waktu dan cerita, atau bisa dalam waktu yang bersifat teks. Kemudian contohnya bisa kita ambil dari novel yang menceritakan bertahun-tahun dalam suatu paragraf. Ini bisa dipersingkat seperti pada momen suatu halaman di novel gitu. Kemudian frekuensi, kita bisa sharing atau bisa menceritakan suatu peristiwa yang kemudian dijadikan teks. Selanjutnya ada contoh seperti dalam novel. Kemudian ada beberapa contoh kejadian yang bisa diceritakan berulang kali dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, yang keempat yaitu karakter dan vokalisasi. Karakter ini dibangun dalam tindakan, deskripsi, dan interaksi dalam sebuah cerita. Nah, pada vokalisasi ini bisa bersifat perspektif dari mana cerita kita sampaikan. Sedangkan yang vokalisasi eksternal itu bisa menjadi narator, hanya dapat mengenali tanpa mengetahui pikiran dari sang karakter. Kemudian dari vokalisasi internal, narasi bisa mengikuti atau menjadikan suatu perspektif dalam sebuah karakter. Contohnya dalam Sherlock Holmes, bisa diceritakan dari perspektif si Watson, bukan dari si Holmes sendiri, sehingga si pembaca hanya tahu apa yang dikatakan si Watson itu. Oke, kita masuk kepada yang kelima, yaitu struktur naratif dan contoh penerapannya. Struktur ini bisa terbagi dari 3 babak, yaitu babak awal, tengah, dan akhir.
ini bisa dicangkupkan dalam film dan novel. Contohnya dalam film The Lord of the Rings memiliki perjalanan yang heroik dan klasik. Dan teknik naratif ini bisa bersifat eksperimental dan ini bisa bersifat non-linear, multi-pair, dan POV. Contohnya dalam Call bisa menggunakan 6 cerita yang saling terhubung dalam perspektif yang berbeda. Nah, apa kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Naratologi ini bisa membantu kita dalam memahami bagaimana cerita bisa dikonstruksi dan bisa diterima oleh khalayak umum. Konsep-konsep ini bisa diterapkan tidak hanya dalam sastra, akan tetapi bisa dalam film, seperti seni visual, media, dan seni digital lainnya seperti media sosial. Mungkin dari studi naratologi ini bisa memungkinkan analisis mendalam tentang makna dan struktur yang terbentuk seperti narasi. Oke, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Saya Divel Devida Pertama, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.